Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, yaitu saya sendiri, yaitu Usrotus Saidahas. Selanjutnya ada teman kelompok saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Tegar Ramadan. Saya dari kelompok 10, rekan dari Usrotus Saidahas. Nah, di sini insya Allah kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Konvensi Penulisan Artikel Ilmiah, Laporan Penelitian Lengkap, Penulisan Catatan Kaki, Kutipan, dan Daftar Pustaka. Pembahasan yang pertama yang akan kami bahas adalah Konvensi Penulisan Artikel Ilmiah. Di dalam Konvensi Penulisan Artikel Ilmiah, yang pertama kali adalah kita harus memahami konvensi karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki beberapa konvensi atau aturan, baik dari segi struktur maupun kaidahnya. Berdasarkan strukturnya, karya ilmiah disajikan secara sistematis dan logis. 1. Sistematis artinya berurutan, memiliki aturan yang jelas dan baku. Dalam karya ilmiah yang lengkap, akan terlihat urutan-urutan kebakuan yang dimulai dengan pendahuluan, pembahasan, dan penutupan. Hal ini yang membedakan karya ilmiah dengan karya sastra yang urutannya lebih bersifat bebas, bergantung pada kehendak penulisnya. 2. Logis artinya masuk akal atau dapat diterima oleh akal. Kalimat atau pernyataan-pernyataan yang ada di dalamnya berdasarkan hasil penalaran, bukan hasil imajinasi atau fantasi, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh penulis dalam karya sastra yang ditulisnya. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa konvensi dalam penulisan karya ilmiah mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, masalah diungkapkan dan dipecahkan secara ilmiah atau dengan metode-metode keilmuan. Metode keilmuan tampak pada penyajian karya ilmiah yang mengutamakan kelogisan, fakta, atau bukti yang terpercaya, disertai analisis yang objektif. Yang kedua, pendapat-pendapat yang dikemukakan berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan imajinasi, perasaan, ataupun pendapat yang bersifat subjektif atau impersonal. Yang ketiga, karya ilmiah harus disusun dan logis yang ditandai oleh hubungan antar bagian-bagian tulisan yang membentuk suatu kesatuan atau kohesif dan kepaduan atau koheren. Adapun ragam bahasa yang digunakan bersifat lugas, menggunakan kalimat serta efektif, menggunakan kalimat secara efektif, menghindari kalimat yang bermakna ganda, dan menghindari pemakaian kata yang bersifat konotasi. Selanjutnya kita akan membahas ragam karya ilmiah. Ragam karya ilmiah ini ada artikel, makalah, skripsi, tesis, dan juga disertasi. Nah, yang pertama kali kita akan membahas tentang artikel. Artikel ini merupakan karya ilmiah yang dapat dijumpai dalam surat kabar, majalah, jurnal, ataupun buku bunga rampai. Isinya menyajikan suatu pembahasan tentang tema,
tentang tema tertentu ataupun hasil penelitian. Bentuk penyajian artikel pada umumnya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bersifat populer dan formal. Artikel yang bersifat populer terdapat dalam surat kabar dan majalah. Sesuai dengan namanya, format penyajian artikel populer tidak kaku atau tidak tegas antara bagian pembuka, isi, dan penutupnya. Yang kedua, artikel formal. Artikel formal terdapat dalam jurnal. Format penyajiannya terikat oleh ketentuan-ketentuan baku, seperti adanya abstrak, kata-kata kunci, dan daftar pustaka atau catatan kaki. Bagian isi dinyatakan dalam beberapa bab pembuka dan pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, kita akan membahas karya ilmiah makalah. Karya makalah yaitu karya ilmiah yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan yang didasarkan pada kajian pustaka atau penelitian di lapangan. Makalah sering disebut dengan paper. Hal ini karena pembuatan makalah didasarkan pada kajian terhadap buku, penelitian, atau hasil kajian di lapangan. Makalah tidak hanya disebut dengan paper, tetapi juga kertas kerja. Hal ini hanya untuk jenis makalah yang disusun oleh seorang pejabat yang sering melakukan pertemuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa tingkat akhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata 1 atau S1. Skripsi mempunyai karakteristik berikut. Yang pertama, skripsi difokuskan pada eksplorasi permasalahan dan atau pemecahan masalah bidang tertentu sesuai dengan jurusan atau keahlian penulisnya. Yang kedua, skripsi ditulis berdasarkan hasil pengamatan dan observasi lapangan dan atau telaah pustaka. Yang keempat, kita akan membahas tentang tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program magister S2. Tesis memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berfokus pada kajian suatu isu sentral dalam satu disiplin ilmu sesuai dengan program studi yang ditempuh oleh mahasiswa. Yang kedua, merupakan pengujian empiris terhadap posisi teoritis tertentu dalam disiplin ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, menggunakan data primer atau data yang dikumpulkan dari lapangan untuk penelitian sebagai data utama dan ditunjang oleh data sekunder. Selanjutnya, kita akan membahas sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, ragam karya ilmiah berdasarkan kelengkapannya, yaitu dibagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah ini berbentuk sesuka hati dan dalam bentuk yang ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai, kalimatnya sederhana, dan tetap berdasarkan kenyataan. Karya ilmiah ini biasanya dijumpai dalam media massa, seperti koran atau majalah. Bentuk semi-formal. Yang kedua adalah bentuk semi-formal, yakni karya ilmiah ini berbentuk laporan dan makalah. Yang ketiga, karya ilmiah ini berbentuk formal. Karya ilmiah yang berbentuk formal ini biasanya digunakan untuk kebutuhan akademis, seperti penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Selanjutnya kita akan membahas laporan penelitian lengkap.
Laporan penelitian merupakan suatu media atau dokumen komunikasi antara peneliti dengan masyarakat umum, terutama pembaca yang ditargetkan atau yang berkepentingan dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut. Beberapa penulis mengemukakan bahwa unsur-unsur dari laporan penelitian adalah: yang pertama, ada judul tulisan. Yang kedua, ada abstrak. Yang ketiga, ada pendahuluan. Yang keempat, ada bahan dan metode penelitian. Yang kelima, ada hasil. Yang keenam, pembahasan. Yang ketujuh, simpulan dan saran. Dan yang kedelapan, daftar pustaka. Laporan penelitian dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bagian pembuka. Yang kedua, bagian inti. Dan yang ketiga, bagian penutup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penulisan catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan ini memberikan informasi singkat sesungguhnya yang terdapat pada tulisan. Dengan catatan kaki, seorang penulis sesungguhnya telah memberikan penghargaan atas karya orang lain. Hubungan antara catatan kaki dengan teks dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama. Selain menggunakan nomor-nomor penunjukan, hubungan itu dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda asterik atau tanda bintang. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tegar Iman Ramadan. Unsur-unsur catatan kaki. Unsur-unsur catatan kaki dibagi menjadi 5. 1. Nama pengarang. 2. Judul buku. 3. Nama atau nomor seri. 4. Data publikasi. Dan 5. Nomor halaman. Aturan penulisan catatan kaki. Urutannya: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua, nama pengarang ditulis lengkap, tidak boleh dibalik, dan tanpa gelar akademik. Nomor 3, judul buku, masing-masing kata ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring, di garis bawah, atau dicetak tebal. Dan keempat, tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki adalah koma. Yang kelima, harus disediakan ruang atau tempat secukupnya pada kaki halaman tersebut sehingga margin di bawah tidak boleh sempit dari 3 cm sesudah diketik baris terakhir dari catatan kaki. Yang keenam, sesudah baris terakhir dari teks, dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan dengan huruf K atau 18 ketikan dengan huruf D. Yang ketujuh, dalam jarak 2 spasi dari jenis tadi, dalam jarak 5-7 ketikan dari margin kiri nomor penunjukan. Yang kedelapan, langsung sesudah nomor penunjukan setengah spasi ke bawah mulai diketik baris pertama dari catatan kaki. Yang kesembilan, jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat, sedangkan jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama kalau ada adalah 2 spasi. Baris kedua yang ke-10 adalah baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang sering digunakan dalam catatan kaki. Yaitu 1. Ibid, singkatan dari ibitan artinya sama dengan di atas. 2. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya ditulis dengan huruf besar digarisbawahi diikuti tanda koma lalu nomor halaman. Contoh, ibid
titik koma halaman 10. Yang keempat, OP titik acit titik koma singkatan dari opere citato, artinya dalam karya yang telah dikutip. Dan yang kelima, digunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi sudah disisipi catatan kaki lain dari sumber yang lain, urutan nama, penulisan pengarang, OP, CIT, nomor halaman. Log.cit, log.cit. Singkatan dari logo citato. Logo citato artinya tempat yang telah diikuti. Seperti di atas, tetapi dari halaman yang sama, urutan penulisan nama tempat yang telah dikutip. Dan yang terakhir, seperti di atas, tetapi dari halaman yang sama, urutan penulisannya, nama pengarang, log.cit tanpa nomor halaman. Kutipan. Pengertian kutipan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan di atas, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis penulis dapat mengutip tulisan dari sumber lain yang terkait dengan pokok bahasanya dalam penulisan karya ilmiah. Pengutipan dari sumber lain dapat diizinkan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab untuk menghindari plagiarisme. Pengutipan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Fungsi kutipan sendiri, setelah kita membahas tentang definisi terkait pengutipan, pada bagian ini mari kita bahas mengenai fungsinya berikut ini. Kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Sumber pengutip yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Pengutip yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah dan menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Kutipan langsung. Kutipan langsung dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Pengutip dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung harus menyebutkan atau menuliskan nama belakang penulis, tahun terbit, bahan bacaan pada akhir kalimat yang memuat kutipan tersebut. Terhadap dua tujuan dari pengutipan langsung, pertama, mengenalkan suatu hal yang baru. Suatu hal yang baru tersebut dapat berupa istilah baru, konsep baru, gagasan baru, dan sebagainya, agar tidak disalah tafsirkan karena hal yang disampaikan merupakan hal yang baru, maka penulis dapat menuliskan kutipan secara langsung. Kedua, pengutipan langsung dapat memberikan tekanan pada sesuatu yang khas dari orang lain, walaupun bukan hal baru. Bila kutipan langsung mengandung ciri khas dari orang lain, maka kekhasan tersebut harus diperkenalkan sesuai dengan aslinya. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagas orang lain dengan cara menyatakan kembali gagas tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri.
Kalimat yang digunakan penulisan berbeda dengan gagasan orang lain yang terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Pengutipan tidak langsung merupakan hasil interpretasi pengutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Hal yang dikutip penulis merupakan esensi dari pendapat ahli atau teori yang dapat menegaskan dan menguatkan pendapat penulis dalam karya ilmiahnya. Pengutip harus mengikuti alur pikir penulis yang idenya akan dikutip. Dalam pembuatan kutipan jenis ini, pengutip memerlukan keterampilan dalam berbahasa, seperti merangkai kalimat yang baik dan efektif dengan kata-katanya sendiri, dan tetap mencerminkan bahwa ide yang dikutip merupakan ide penulis aslinya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Istilah ini dirangkum dari definisi daftar pustaka dari Wikipedia. Tujuan dan manfaat daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka memiliki beberapa tujuan atau manfaat. Berikut adalah daftar tujuan dan manfaat dari penulisan daftar pustaka. Yang pertama adalah tujuan utama dari daftar pustaka ini adalah untuk menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seorang penulis saja, tetapi juga mendapat rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang-orang lainnya. Adapun manfaat yaitu mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan lain yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah itu. Rujukan ini sama dengan referensi terkait semacam buku, kajian, atau bentuk ilmu pengetahuan lainnya. Jadi, pembaca bisa terbantu jika ingin mencari tahu lebih dalam atau lanjut soal topik atau permasalahan tertentu pada buku tersebut. Daftar pustaka juga bisa dimanfaatkan untuk mengetahui di kota mana penerbitan buku dilakukan dan tentunya pada tahun berapa buku tersebut diterbitkan. Info ini bisa dimanfaatkan untuk melihat relevansi atau keakuratan isi buku. Bila isi buku yang sama telah diterbitkan beberapa kali dan buku yang dikutip merupakan buku terbitan teranyar, sebenarnya daftar pustaka juga bisa dipertimbangkan pembaca dalam mempercayai isi atau pembahasan dalam buku tersebut. Mengapa? Semakin banyak isi dari daftar pustakanya dan bila diisi dengan rujukan-rujukan yang berkaitan erat satu sama lain, maka buku tersebut bisa jadi dipercaya sebagai tulisan atau karya ilmiah yang bagus. Baiklah, presentasi dari kelompok kami. Kalaupun ada kekurangan, tidaklah kekurangan itu datangnya dari kami sendiri. Dan kalaupun ada manfaat yang mampu diambil, tidak ada kebenaran itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.